Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melaksanakan role play kasus 3, yaitu kasus tentang onkologi. Perkenalkan, saya Nurul Hidayati. Saya Anissa Nabila sebagai dokter. Saya Ervan Abdi Salam, di sini berperan sebagai apoteker. Saya Faisal Aslah. Saya Nindita Rahmania. Saya Ana Rizky Siri Pramesti. Saya Ren Astarudin. Saya Dita Zahrawan Nisa. Saya Fuzila Lestari Nur Audina. Saya Reni Dwi Perliani. Baiklah, selamat menyaksikan role play dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik dok, saya mohon minta waktu dokter. Ya, saya mohon minta waktu dokter sebentar. Saya Ervan Abdi Salam selaku apoteker yang sedang berjaga saat ini dok. Oh ya. Ya, sebelumnya saya konfirmasi dulu, apakah benar dengan dokter Anissa? Iya, saya Anissa. Oke, benar ya dok. Dokter bertanggung jawab atas pasien Nyonya S, umur 59 tahun yang didiagnosa cervical cancer stage 3B. Benar dok? Sebentar, saya lihat dulu ya. Baik dok. Iya mas, saya yang bertanggung jawab atas pasien Nyonya S. Baik dok, saya mohon minta waktu dokter sebentar karena tadi sudah saya lakukan visit kepada pasien ini. Adapun dari hasil visit itu mungkin kiranya ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dok. Bagaimana kira-kira dokter berkenan? Iya. Baik dok. Iya baik mas. Ya, jadi di sini saya mendapati beberapa terapi yang dokter resepkan untuk pasien Nyonya S. Adapun yang sebenarnya perlu kita diskusikan mungkin hanya sedikit dok, hanya sekitar 3 terapi di situ. Nah, yang pertama terkait untuk pencegahan dari anemianya dok, ataupun penanganan anemianya. Nah, dokter di situ meresepkan roboransia yang kalau isinya ferrosulfat dan asam folat ya dok ya. Nah, adapun dengan resep dokter itu diresepkannya 2 kali 1. Kalau boleh tahu dokter alasannya dasarnya untuk meresepkan seperti ini bagaimana dok? Saya meresepkan roboransia 2 kali 1 itu saya pertama memang lihat kondisinya dan buat efektif buat anemia si pasien. Emang menurut Anda bagaimana? Baik dok, ya kalau ya kami apoteker untuk resep dari roboransia ini terhitung DRP overdosis dok. Nah untuk dosis yang sesuainya adalah 1 kali sehari. Ini berdasarkan British National Formulary pada tahun 2009. Adapun kalau untuk kondisi HB dari pasien kan saya rasa tidak terlalu rendah juga dok. Jadi mungkin kita bisa menterapinya dengan dosis yang sesuai dengan evidence-nya seperti ini dok. Kira-kira pendapat dokter bagaimana ya? HB-nya nggak begitu rendah ya? Iya dok. Mungkin kalau saya tidak salah dari hasil hasil labnya itu 10, sekian mungkin. Oh gitu ya. Ya sudah, saya ikut saran Anda saja 1 kali sehari. Baik dok, untuk yang roboransianya bisa kita turunkan ya dok ya untuk dosisnya. Kemudian selanjutnya dok terkait ranitidin. Nah untuk ranitidin ini kan digunakan untuk profilaksis terapi pada pasien untuk mencegah ataupun menangani dispepsia dari pasien ya dok ya. Nah kalau untuk dari resep yang dokter buat itu ranitidinnya kan diresepkan 20 mg. Nah
kembali lagi saya tanyakan, mungkin dasar dari dokter meresepkan ini bagaimana ya, Dok? Kalau saya buat pasien dengan penyakit seperti ini biasa merasakan ranitidin 20 gram. Baik. Saya mohon untuk memberikan saran, Dok. Adapun rekomendasi yang mungkin bisa saya sampaikan untuk peresepan H2 blocker dalam hal ini ranitidin, berdasarkan beberapa literatur yang kita dapati, ini cukup banyak sebenarnya, Dok. Baik dari DIH di edisi 2009 ataupun 2012 ataupun di artikel yang ditulis oleh Lee dan kawan-kawan pada tahun 2014, itu termasuk dalam jurnal Hospital Pharmacy. Kemudian juga maupun kalau kita lihat di PIONAS, selain itu juga ada kalau kita lihat di formularium rumah sakit kita, Dok, untuk maksimum dosis yang diberikan itu adalah 50 mg intravena. Jadi saya rasa dosis ini belum termasuk dalam rentang dosis terapi, Dok, sehingga bisa jadi dikhawatirkan nanti ranitidin ini tidak bekerja dengan baik ataupun tidak masuk dalam dosis terapi itu tadi. Mungkin pertimbangan dokter bagaimana? Berarti dinaikin jadi berapa? Jadi 50 mg intravena, Dok. 50 ya? Ya. Ya, kalau literatur mengatakan demikian, saya ikut saja. Ya, kemudian yang terakhir, Dok, ini terkait moderate emetic risk cancer agents ataupun anti emetiknya ya, Dok ya. Dokter di sini meresepkan dexamethasone 20 mg kepada pasien. Nah, itu kembali lagi saya tanyakan, mungkin dokter boleh menyampaikan dasarnya seperti apa, Dok? Saya itu udah lama bertanggung jawab atau nanganin pasien penyakit kayak gini, dan saya ngeresepinya tuh dexamethasone 20 mg. Dan saya juga merasakan itu melihat kondisi pasien, dan pasiennya pun sampai sekarang baik-baik aja. Baik, Dok. Memberikan masukan terkait dari dexamethasone ini dari literatur yang terupdate yang saya dapatkan. Ini dari National Comprehensive Cancer Network pada tahun 2020, tahun ini, Dok. Jadi untuk dosisnya dexamethasone ini diberikan 12 mg intravena. Nah, mungkin pendapat dari dokter kira-kira bagaimana, Dok? Jadi 12 ya? Ya, Dok. Saya itu meresepkan 20 mg dexamethasone, saya ambil dari DIH. Dari literatur DIH. Kalau sepengetahuan saya, banyak farmasis itu pakai DIH buat literatur referensi dosisnya. Benar, Dok. Jadi memang ya, memang juga DIH itu menjadi salah satu literatur yang biasa kami pakai. Adapun untuk DIH itu sendiri, kami boleh tahu, Dok, itu pada tahun berapa ya DIH-nya? Tahun berapa ya? Saya lupa, Mas. Kalau yang saya paham, memang ketika DIH di tahun 2009 itu memang di situ mencantumkan 20 mg, Dok. Adapun yang saya paparkan ini adalah literatur terbaru. Saya kembalikan kepada dokter untuk terkait keputusan ini bagaimana. Setidaknya dalam diskusi ini kita juga bisa membahas terapi yang baik untuk pasien seperti apa, Dok. Gitu. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa dikasih 20. Saya biasanya juga emang memberikan 20 mg dexa, dan kondisi pasien baik-baik saja gitu. Dan mungkin nanti ke monitoring aja, Mas. Tetap 20 saja. Baik, Dok. Kalau begitu saya kembalikan kepada dokter terkait terapi kepada pasien ini. Untuk beberapa pengobatan yang perlu kita diskusikan mungkin itu, Dok. Terakhir mungkin saya boleh menyarankan, mungkin dokter juga saya kira sudah paham terkait monitoringnya, seperti monitoring terkait mual muntah dan juga HB dari pasien mungkin bisa kita kontrol bersama-sama, Dok, terkait efektivitas dari terapi obat-obatan ini. Begitu. Terakhir saya simpulkan tadi mungkin dokter menyepakati untuk
kita menurunkan dosis roboransia menjadi 1 kali sehari, kemudian ranitidin kita naikkan menjadi 50 mg intravena. Adapun untuk Dexa kita tetap berikan 20 mg intravena ya dok ya. Betul begitu dok? Iya, ya gitu. Baik, saya terima kasih kepada dokter yang sudah meluangkan waktu dan kita bisa berdiskusi terkait pengobatan terapi terhadap pasien ini. Nanti untuk tindak lanjutnya akan kita pantau terus-menerus ya dok ya. Saya kira itu dok, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian role dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.